Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini agama rahmah. Di antara rahmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan agama ini sempurna untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah jadikan agama ini telah sempurna dalam segala ajarannya, dari perkara ringannya sampai perkara beratnya, dalam urusan mandinya, dalam urusan bebersihnya, dalam urusan makannya, sampai urusan akidah terkait asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita hidup di muka bumi laisa lil abath, bukan untuk sia-sia. Bukan untuk sia-sia. Kita dicipta oleh Allah di muka bumi ini tidak lain untuk satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berkata Imam Ahmad, liya'budun ay liyuwahidun, yaitu beribadah disertai dengan tauhid. Karena ibadah tanpa tauhid seperti salat tanpa wudu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita hidup di muka bumi bukan hanya untuk makan, minum, tidur, bersenang-senang, tapi kita hidup di muka bumi ini menghirup udara yang segar, merasakan nikmat yang kita rasa dari nikmat harta, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan kita, nikmat pakaian yang kita kenakan, nikmat rumah yang kita tinggali, nikmat keluarga yang Anda miliki, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana datang dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah telah berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba yaumal qiyamah udzib. Barang siapa yang dihisab, dilakukan perhitungan dia di hari kiamat, maka dia akan disiksa. Kemudian Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, fakultu alaysa qala Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Bukankah nanti kita akan dihisab dengan hisab yang mudah, tidak sulit? Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah al-ard lil hisab, yaitu hisab kita akan dihamparkan. Barang siapa yang dia mendebat hisab tersebut, dia akan disiksa. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di padang mahsyar kita akan ditanya. Di padang mahsyar kita akan ada pengadilan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi telah bersabda, innallaha yaghdab wa lam yaghdab qablahu wa la ba'dahu mithlah. Sesungguhnya di padang mahsyar nanti Allah Subhanahu wa taala marah
dan Allah tidak pernah marah sebelumnya dan sesudahnya seperti ini. Allah nggak pernah marah seperti ini ketika masih ada dunia. Allah tidak pernah marah setelah terjadi apa yang terjadi di padang mahsyar. Ketika di padang mahsyar adalah semurka-murkanya Allah, semarah-marahnya Allah Subhanahu wa taala, yang paling marah. Kemudian disebutkan Allah dalam firman-Nya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan nanti di padang mahsyar ini, di kemudian hari ini, mereka para malaikat memikul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. 8 malaikat dipikul oleh malaikat arsy-Nya Allah oleh 8 malaikat. Yang biasanya arsy-Nya Allah dipikul oleh 4 malaikat, tetapi ketika di padang mahsyar, ketika Allah sedang murka, maka arsy-Nya Allah dipikul oleh 8 malaikat. Berkata Ibnu Abbas, yang beliau termasuk ahli tafsir, yang didoakan Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, fakihkan dia ya Allah, Ibnu Abbas ini ya Allah, dalam urusan agama. Berikan dia pemahaman tentang urusan agama dan ajarkan kepada dia ta'wil, yaitu tafsir dari Al-Quran. Dan Ibnu Abbas menafsirkan 8 di sini bukanlah 8 malaikat, tapi 8 saf malaikat. Arsy-Nya Allah menunjukkan sangat besar. Arsy-Nya Allah sangat besar, dan yang memikul menurut Ibnu Abbas bukanlah malaikat 8 malaikat, tapi 8 saf malaikat. Yang satu safnya tidak diketahui berapa jumlah malaikat yang memikul. Sangat panjang, saking besarnya dan panjangnya malaikat, banyaknya malaikat yang memikul satu safnya. Dan itu ada 8 saf. Disebutkan dalam hadis yang sahih, satu malaikat ini baina syahmai udhunai wa baina katifai masira 700 amin. Antara kedua daun telinganya dan antara kedua bahunya jaraknya adalah 700 tahun perjalanan. Ini malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Kemudian kenapa ketika di padang mahsyar, ketika terjadi penghakiman, pengadilan yang di antara manusia, laisa bainahuma turjuman, enggak ada penerjemah antara Allah dengan hamba Allah. Tidak ada dalil khusus. Allah berbicara dengan hambanya pakai bahasa Arab. Allah mengadili hambanya pakai bahasa Arab. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam Syarhus Sunnah li Barbahari rahimahullahu taala, disebutkan bahwasanya Allah menguasai semua bahasa. Allah yang menciptakan bahasa manusia di muka bumi ini, dan Allah tidak membutuhkan penerjemah antara Allah dengan hambanya. Allah faham. Anda mau pakai bahasa Malang, orang Malang, Anda mau pakai bahasa Madura, Anda mau pakai bahasa Sunda, Anda mau pakai bahasa Inggris, Anda mau pakai bahasa Prancis, Allah lah yang menciptakan bahasa. Rahimakumullah, ketika Allah menghakimi mereka, umat manusia, dipikul oleh 8 saf malaikat, yang biasanya dipikul oleh 4 saf malaikat, pada waktu itu dipikul oleh 8 saf malaikat. Kemudian dikatakan dalam hadis yang lainnya, kenapa demikian terjadi dipikul oleh malaikat yang lebih banyak dibanding momen-momen yang tidak terjadi di padang mahsyar? Li'anna arsyahu yahtaz, karena arsy-Nya Allah bergoncang dengan keras, bergoyang dengan kuat karena murkanya Allah pada waktu itu. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Siapa yang tidak takut pada yaumul hisab? Siapa yang tidak takut di yaumul qiyamah? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Dan nanti di kemudian hari Anda semua pasti ditanya tentang kenikmatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, termasuk nikmat kesehatan Anda. Dari hadis Ibnu Abbas, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW telah bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihha wal faraq." Dua kenikmatan yang
pada kedua kenikmatan ini banyak manusia yang tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Muslim, Nabi SAW telah bersabda, al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min al-dha'if wa fi kullin khair. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu paling dicinta di sisi Allah, paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah, dan pada semua itu ada padanya kebaikan. Rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang diinginkan adalah kuat dalam perkara iman. Tapi kuat perkara iman dibutuhkan kuat fisik. Untuk Anda bisa mendatangi masjid ini untuk menegakkan salat Jumat, Anda membutuhkan fisik yang kuat. Untuk Anda bisa menegakkan salat malam, membutuhkan fisik yang kuat. Untuk Anda bisa menghadiri kajian, membutuhkan fisik yang kuat. Untuk Anda bisa menolong saudara Anda, membutuhkan fisik yang kuat. Untuk Anda bisa berhaji dan berumrah, membutuhkan fisik yang kuat. Untuk Anda berjihad fisabilillah, membutuhkan fisik yang kuat. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya sebagaimana hadis Nabi SAW, inna awwala ma yus'alu anhu al-'abd yaumal qiyamah alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Bukankah pertama kali kita akan ditanya di yaumul qiyamah, bukankah telah kujadikan bagi diri kalian, diri Anda semua, tubuh sehat bagi diri Anda. Nusihha laka jismak, kami telah jadikan bagi tubuh Anda tubuh yang sehat, dan telah kami jadikan bagi diri Anda angin dingin, air dingin yang menyegarkan. Rahimani wa rahimakumullah, tubuh Anda aslinya Allah jadikan padanya kesehatan. Siapa yang menjerumuskan diri pada penyakit, jangan salahkan takdir Allah Subhanahu wa taala, salahkan diri kita. Diri kita yang menjerumuskan diri pada penyakit. Asalnya kita dalam kesehatan. Oleh karena itu, ketika kita sakit, ketika kita sering sakit, juga kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sehat, tapi kita sibuk rekreasi, sibuk dengan perkara yang mubah, terlebih perkara yang haram, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kesehatan kita, untuk apa waktu luang kita, akan dihisab. Sibuk dengan wisata, sibuk dengan begadang, sibuk dengan kuliner, sibuk dengan olahraga, sibuk dengan perkara yang mubah. Fa asalnya mubah boleh, tetapi ketika mubah berlebihan juga akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Anda sakit, jangan nisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Demikian Allah mengajarkan kepada diri kita, kalau ada yang menimpa, Anda tertimpa atau Anda mendapati kebaikan, maka nisbatkan kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda merasakan musibah, kejelekan, keburukan, maka nisbatkan keburukan itu kepada diri kita sendiri. Ini termasuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah langsung mengajarkan kita melalui lisannya Nabi SAW, melalui wahyunya dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini. Jika Anda merasakan nikmat dari Allah, nisbatkan nikmat itu dari Allah. Jika Anda merasakan musibah, jika Anda merasakan kejelekan, keburukan, penyakit, malapetaka, nisbatkan malapetaka itu kepada kita sendiri. Wa ma asabaka min sayyi'atin, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Jika ada yang menimpa diri Anda, nisbatkan karena itu perbuatan diri kita sendiri. Allah tidaklah menimpakan bencana, Allah tidaklah menimpakan masalah-masalah penyakit kecuali karena apa? Dosa-dosa kita. Bencana yang ada di muka bumi bukanlah menunjukkan kezaliman Allah. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah sekali-kali tidaklah menzalimi mereka umat manusia. Dengan bencana ini bukan kezaliman dari Allah, tapi diri mereka lah yang telah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang bermaksiat. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirullaha li dzambi wa li sairil muslimin walhamdulillah.
Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa da'i ila ridwani. Amma ba'd, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sidang Jumat yang saya muliakan, ketahuilah Nabi SAW 3 hari sebelum wafatnya telah berwasiat, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann bi rabbih. Janganlah salah seorang dari anda, janganlah salah seorang dari kalian meninggal kecuali dalam keadaan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sangkalah kepada Allah. Anda sakit karena dosa anda, kita sakit karena dosa kita. Musibah yang Allah berikan kepada kita, baik bencana-bencana yang ada, karena dosa kita. Allah tidak memberikan bencana, Allah tidak memberikan penyakit tidak lepas dari 2 hal. Yang pertama, karena Allah ingin angkat derajat dia, bukan karena dosa dia. Seperti yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam, Allah berikan penyakit gatal yang dilihat manusia sangat menjijikkan selama 18 tahun, bukan karena dosa Nabi Ayub. Karena Nabi Ayub orang yang maksum, dijaga dari dosa-dosa. Begitu pula Allah jadikan Nabi Ya'qub alaihissalam matanya buta, disebutkan muqatil, hampir sekitar 6 tahun karena sedihnya dia berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam lebih dari 30 tahun. Bukan karena dosa dia, tapi Allah ingin mengangkat derajat dia. Karena mereka maksum, Nabi Yusuf maksum, Nabi Ya'qub maksum. Adapun Allah berikan penyakit pada diri kita, Allah berikan musibah pada diri kita, karena Allah ingin angkat derajat kita. Karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Sampai kapan kita diberikan penyakit? Sampai kapan kita selalu diberi musibah oleh Allah dari bencana, baik bencana dalam rumah tangga, musibah di luar rumah tangga, baik individu atau masyarakat. Nabi telah mengingatkan, la yazalu al-bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khati'ah. Hadis yang sahih. Nabi telah bersabda, senantiasa seorang mukmin, senantiasa orang mukminah. Nabi tidak bersabda atau muslimah, tapi Nabi bersabda mukmin, mukminah, karena derajat orang yang beriman lebih tinggi. Orang yang beriman pasti dia berislam, tapi orang yang beriman belum tentu dia berihsan. Orang yang berislam belum tentu dia naik derajat iman, dan dia tidak naik derajat ihsan. Oleh karena itu Allah sebutkan orang yang beriman, farahimankumullah, senantiasa Allah pilih orang-orang yang beriman, mukminah, mukmin, senantiasa dicoba pada diri dia, jiwa dia, harta dia, anak dia, terus menerus Allah kasih cobaan, termasuk kesehatannya, termasuk hartanya, termasuk nikmat yang dirasakan dari keluarganya dan ada di sekitarnya. Sampai kapan? Sampai dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dosa. Di dunia dia diberi cobaan untuk menghapus dosa dia. Ketika sakaratul maut, dicabutnya nyawa dia untuk menghapuskan dosa dia. Ketika beratnya alam kubur yang dia rasa, himpitan kubur yang dia rasa, untuk menghapuskan dosa dia. Ketika di padang mahsyar, sampai akhirnya dia dimasukkan ke dalam jannahnya, dan dalam keadaan dia tidak membawa sedikit dosa pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahmakumullah, semua akan dihisab. Termasuk kesehatan Anda akan dihisab. Anda akan ditanya. Jangan sampai katakan saya sakit gara-gara takdir Allah. Jangan salahkan takdir Allah. Anda sakit karena diri Anda lah yang menjerumuskan diri pada penyakit. Takdir sudah dicatat. Anda sakit gara-gara sebab tangan Anda sendiri. Anda sembuh juga sudah dicatat gara-gara Anda sudah mengambil salah satu pengobatan. Semua sudah dicatat. Siapa yang sakit, berapa lama sakitnya,
sakitnya apa, sembuh dengan cara apa, sudah dicatat. Dan Allah yang mencatat melalui qalamnya dengan takdirnya ini. Dan Andalah yang mengambil sebab, menjerumuskan diri sebab pada penyakit, dan Andalah yang diantaranya mengambil sebab-sebab untuk mencapai kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sehat Anda harus dijaga, waktu Anda dijaga, harta Anda dijaga, keluarga Anda dijaga, dan pakaian Anda dijaga untuk apa? Kendaraan Anda dijaga untuk apa? Semua jadikan untuk ketaatan kepada Allah. Jadikan sehat Anda untuk ketaatan kepada Allah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dzambi wa lisairil muslimin. Semoga Allah menangkan kaum muslimin di Palestina. Semoga Allah jauhkan mereka dari makar Yahudi. Semoga orang-orang yang wafat mendahului kita di Palestina dicatat sebagai syuhada, dan semoga Allah menangkan mereka, dan semoga Allah istiqomahkan kita yang masih Allah jadikan kita hidup bernafas, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru dzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa aqimus shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.